Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauti ijatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, sahabat karibku, mitra PTBS yang saya sama hormati atau calon mitra yang saya sama-sama hormati, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang menjadikan kita, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita pada hari ini untuk bersilaturahim di dalam forum seminar bisnis syariah. Salam dan salawat marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku, pertama saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada founder SSW Abi Masturi dan Umi Elis yang seorang leader yang hari-harinya sudah mewakafkan kehidupannya untuk membina para leader-leader baru, untuk membina seorang leader yang menciptakan leader-leader baru. Kemudian hari-harinya juga bekerja dan mewakafkan waktunya untuk mensukseskan orang-orang dalam rangka membantu solusi untuk bebas dari berbagai persoalannya. Alhamdulillah, kita sama-sama tahu beliau sudah menjalankan usaha ini selama lebih kurang 2 tahun lebih dan sudah memperoleh lebih kurang 8 miliar. Luar biasa, bukan? Yang kedua, saya memberikan penghargaan juga kepada founder yang sudah juga hari ini berkali-kali menugaskan kepada saya untuk memberikan informasi. Paling tidak menugaskan kepada saya bagaimana cara seseorang bisa memanfaatkan sesuatu peluang untuk menjadi solusi bagi kehidupannya. Bagaimana seseorang bisa memanfaatkan sebuah peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih berkah untuk masa-masa tuanya nanti. Dan juga untuk memperoleh pendapatan bagi terwujudnya impian-impian seseorang tersebut. Kepada moderator, saya sampaikan penghargaan juga dan terima kasih kepada para leader yang juga hari ini luar biasa banyak yang hadir. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar. Mudah-mudahan. Kita mulai masuk. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di seminar bisnis syariah, di mana bisnis syariah ini adalah sebuah bisnis. Sebentar. Ini agak. Bisnis syariah ini adalah sebuah bisnis, di dalamnya adalah ada jual beli, ada sewa menyewa, ada bagi hasil sebagainya, yaitu suatu bisnis yang dijalankan berdasarkan syariah Islam atau ketentuan-ketentuan hukum Islam. Jadi tujuan daripada bisnis syariah itu adalah untuk memperoleh keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalankan dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Jadi tujuan daripada kita menjalankan bisnis itu di dalam konteks syariat Islam itu adalah untuk mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di dalam bisnis syariah itu ada beberapa ketentuan-ketentuan. Yang pertama ada ijab kabulnya.
Jadi jelas ijab kabul itu bukan hanya pada proses perkawinan, kepada proses-proses jual beli pun juga dilakukan ijab kabul di dalam melakukan bisnis ini. Kemudian di dalam bisnis syariah ini pun juga itu mengandung proses unsur yang kedua adalah memenuhi rasa keadilan. Jadi tidak boleh ada salah satu yang dirugikan di dalam rangka menjalankan bisnis syariah. Semua berpedoman atau berpendirian kepada keadilan untuk semua pihak. Kemudian yang ketiga adalah kaidah-kaidah di dalam bisnis syariah itu antara lain juga adalah semua produk-produknya dan cara-cara bisnisnya pun juga adalah sudah mengandung halal. Ya kan? Jadi bukan hanya produknya yang halal, tetapi sistem bisnisnya pun juga ada halal. Nah, ujian halal ini dilakukan oleh majelis-majelis ulama Indonesia yang mewakili kepentingan umat Islam di dalam menyatakan produk atau bisnis itu halal atau tidak. Kemudian, nah, akad transaksinya tidak mengandung unsur-unsur, pertama tidak mengandung unsur maisir, yaitu untung-untungan. Tentu hal ini akan mengarah kepada proses perjudian. Kemudian yang kedua adalah tidak mengandung unsur goror. Ini salah ketik, ini bukan cara, tapi goror itu ada sesuatu bisnis yang mengandung ketidakpastian. Yang ketiga adalah bahwa akad transaksi itu tidak mengandung unsur riba. Nah, di dalam hal masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah riba ini, Allah juga berfirman bahwa sebentar. Bentar, ini salah. Coba ulang. Ayatnya. Ya, jadi di dalam ketentuan kansah syariat itu bahwa di dalam rangka kita menjalankan syariat Islam itu ada yang namanya dengan kita takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Di dalam perintah-perintah itu harus berada merupakan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran, masalah yang berkaitan dengan riba ini, larangan dan perintahnya jelas. Wa ahalalalhul bai'a wa harrama riba. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi ini jelas di dalam Al-Baqarah 275 itu masalah yang berkaitan riba itu adalah merupakan sesuatu yang merupakan perintah dan ada larangannya. Jadi perintahnya adalah dihalalkan jual beli dan larangannya adalah haramnya riba itu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menjalankan kehidupan itu, ada banyak masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat kita. Sehingga pada akhirnya juga masyarakat itu banyak juga yang terlibat dengan hutang piutang dan juga banyak juga yang terlibat di dalam hutang riba. Ya. Awalnya hutang ini menjadi solusi bagi sebagian orang untuk mengatasi masalah-masalahnya. Namun hutang dengan penambahan atau bingang pinjaman menjadi beban tersendiri dan efeknya pada berbagai aspek kehidupan. Jadi hutang itu juga sebenarnya awal menjadi solusi awalnya, tetapi akhirnya menjadi beban. Nah, karena beban itulah maka riba itu dianggap mengandung zolim dan mengandung dosa besar, ya kan? Nah, gambaran tentang dosa-dosa riba itu digambarkan dalam Al-Quran juga bahwa dosa besar itu sebagaikan seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini gambaran bagaimana dosa-dosa riba itu begitu besar. Ada banyak juga kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang kaya karena riba. Nah, kalau orang-orang yang kaya karena riba, maka akan lambat laun Allah akan membangkrutkan orang-orang tersebut. Jadi orang yang kaya akan riba itu akan dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau orang yang sudah tahu riba tetapi tidak menjalankannya,
bukan tidak nih, tapi tetap menjalankannya, ya. Misalnya ketik sedikit. Jadi kalau orang sudah tahu tentang riba, tapi tetap menjalankannya, maka Allah dan Rasul akan memeranginya. Luar biasa, bukan? Jadi bagaimana Allah dan Rasul pun juga tidak kurang-kurangnya akan memerangi pelaku-pelaku riba itu sendiri. Maka kita diajak untuk berhijrah dari riba. Maka kita diajak untuk berhijrah dari riba. Jadi ajakan meninggalkan riba ini adalah merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan, mengikuti perintahnya dan mencegah mengikuti perintahnya dan tidak ketakwaan itu adalah menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi itulah ketakwaan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketakwaan itu bagian daripada ketakwaan kita, bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan muslim. Nah, hijrah dari riba itu juga adalah merupakan niat yang kuat untuk keluar dari masalah-masalah lainnya. Jadi riba ini adalah juga merupakan riba ini mengandung berbagai masalah sehingga ketika kita disarankan untuk hijrah dari riba, maka kita harus kuatkan niat itu agar keluarnya kita dari riba itu akan mengatasi berbagai masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita ingin keluar atau ingin hijrah dari riba, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Itu janji Allah dan juga akan memberikan rezeki dari pintu mana saja yang tidak kita ketahui. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita memang harus keluar dari riba. Riba ini juga merupakan sesuatu yang kejoliman yang luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kawan-kawan semua, ayo kita bersama-sama istighfar agar kita juga terhindar dari ajab-ajab yang berkaitan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita sama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Allah dan Rasul memeranginya karena riba, zalim dan dosa. Mari berhijrah, tinggalkan riba, rezeki melimpah, penuh keberkahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut bersama-sama istighfar. Bapak Ibu sekalian, di dalam kita terhindar dari atau ingin hijrah dari riba itu, ada sebuah komunitas lah. Komunitas itu kita namakan dengan komunitas sahabat karib dan Smart Network. Ini sebuah komunitas yang memfasilitasi seseorang yang mau hijrah dari hutang dan riba. Jadi komunitas ini akan sangat banyak membantu memberikan fasilitasi agar orang-orang mau hijrah dari hutang dan riba. Nah, karena itu komunitas sahabat karib dan SSE ini menjalin hubungan atau kemitraan usaha, ya kan, dengan sebuah perusahaan. Karena itu seseorang yang ingin hijrah dari hutang riba itu akan diarahkan untuk menjalin usaha kemitraan dan untuk mendapatkan hak usaha dari PT Best Corporation Syariah. Nah, karena itu mari kita berkenalan dengan sebuah perusahaan PT Best yang menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin keluar dari hutang dan riba. Mari kita dengarkan.
PT Bandung Eko Sinergi Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan langsung berjenjang. Menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba, menjadi perusahaan network marketing terbesar di Asia Tenggara. Saya tidak akan pernah berhenti, akan terus berjuang, akan terus belajar, dan akan terus berjuang bekerja keras hingga perusahaan e-koreksi ini menjadi terbesar se-Asia Tenggara. Layani dengan profesional, memberikan produk yang berkualitas dan peluang usaha, melahirkan SDM yang unggul dan bermanfaat bagi sesama. Memiliki 46 distributor, 3 master regional, 39 regional, dan 1.193 stokis di beberapa wilayah Indonesia. PT Bandung Eko Sinergi memiliki cabang di beberapa negara, di antara Malaysia, Kamboja, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi telah menjadi anggota AP2LI dan memiliki legalitas di antaranya nomor induk berusaha, SIUP KBLI, izin operasional, SK Menkumham, dan sertifikat sistem pemasaran sesuai syariah MUI. 3 penghargaan telah diraih PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, di antaranya perusahaan dengan pertumbuhan mitra tercepat, perusahaan yang berkembang dengan pesat, dan produk yang dimiliki PT BES menjadi produk terbaik di tahun 2019. Dan kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi produk kebanggaan bangsa. Amin. Terima kasih. Mari bergabung bersama PT Bandung Eko Sinergi Teknologi untuk sebuah bisnis yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Langsung. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan aplaus kepada PT BES. Bapak Ibu sekalian, cukup didengar ya? Halo, cukup didengar suaranya? Ya, cukup jelas Pak Haji. Ya, baik. Jelas. Cukup jelas. Cukup jelas ya? Baik. Ya, mohon dikontrol, takut-takutnya kita ngomong sendiri nanti kan begitu. Nah, PT BES ini kita sudah melihat bagaimana video yang tadi. Jadi PT BES ini memiliki visi ingin menjadi perusahaan yang bebas riba dan membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Ini luar biasa. Ini misi, ini visi Febrian Agung ini adalah visi membangun syariat Islam di Indonesia. Jadi bagaimana orang-orang itu bisa keluar dari hutang dan bebas riba. Dan visi ini merupakan sebuah gerakan yang masif yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Jadi dengan begitu untuk mencapai visi itu, maka Pak Febrian ini sebagai pemilik PT BES punya misi untuk menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun. 1.000 miliar setiap tahun. Yang saya tahu SSW ini dalam tahun 2022 sudah mencanangkan menciptakan 25 miliarder baru di SSW Group ini. Nah, karena itu PT BES ini memiliki moto Go Berkah No Riba. PT BES Go Berkah, No riba. Mantap. Nah, lalu kemudian PT BES ini memproduksi atau mendistribusikan banyak produk. Ya, produk itu ada 4 klasifikasi, yaitu produk untuk kesehatan. Jadi produk untuk kesehatan itu bukan obat, tetapi ini sebuah bahan pakan, bahan makanan, bahan nutrisi yang kalau kita konsumsi itu bisa mengatasi berbagai persoalan kesehatan kita. Jadi ada bisa orang yang sakit jantung bisa sehat,
Orang yang sakit stroke bisa sehat, orang yang kolesterol bisa sehat, dan seterusnya. Orang yang juga sakit mah dan sebagainya bisa sehat. Kemudian produk-produk yang berkaitan dengan kecantikan. Nah, kecantikan ini ada kecantikan luar dalam dan sebagainya. Jadi kalau ini terutama bukan hanya kecantikan ini bukan hanya milik ibu-ibu, tetapi juga milik bapak-bapak. Yaitu kalau bahasanya di bapak-bapak itu kan kegantengan, bukan kecantikan kan gitu. Kemudian yang ketiga, produk ketiga itu adalah produk yang berkaitan pertanian dan peternakan. Bagaimana PT BES ini mendistribusikan sebuah produk yang juga merupakan mengandung nutrisi-nutrisi yang baik, yang luar biasa, yang bisa membuat efisiensi daripada produksi pertanian dan meningkatkan hasil dan juga dapat mengurangi atau mengurangi biaya produksi. Kemudian produk varian yang keempat adalah produk yang berkaitan dengan perawatan kendaraan. Ini luar biasa. Saya alhamdulillah juga bukan hanya sehat untuk pribadi, tapi kendaraan saya pun yang kendaraan lama itu bisa jadi sehat karena eco racing dan nanotechnya dan sebagainya. Nah, lalu kemudian inilah beberapa produk yang tidak saya jelaskan satu persatu, tetapi ini produk yang nanti bisa dibaca bagi mitra-mitra yang lama, walaupun calon mitra bisa menanyakan langsung kepada leader-leadernya bagaimana ini pupuk pertanian ya dengan berbagai manfaatnya. Kemudian ini Haspro, ini juga Habatus Sauda Propolis yang juga cukup bagus untuk seluruh kesehatan kita, obat seluruh penyakit. Kemudian ini ada Ecovico, Virgin Coconut Oil yang merupakan produk kelapa. Ini manfaatnya bisa dibaca dosis-dosisnya. Ini ada Ecomax untuk sumber energi baru, ya kan? Bukan sumber sumber tenaga baru lah untuk paroi dan sebagainya kan. Kemudian ini Econax, ini lebih seruduknya lebih kencang. Kemudian ada kolagen, ini membuat awet muda dan sebagainya, membuat glowing. Ini untuk slim adalah untuk pelangsingan, ya kan, karena dia bisa menghancurkan lemak tubuh. Kemudian ini kalsi, baik bagi anak untuk kecerdasan, bagi orang tua juga bisa untuk masalah tulang dan sebagainya. Ini Evergo, susu kambing yang luar biasa untuk mah, jantung dan sebagainya. Ini lipstick, lip matte dan sebagainya. Ini skincare untuk kecantikan ibu-ibu dan sebagainya. Ini ada sabunnya, ada krim siang, krim malam dan sebagainya. Lalu kemudian ada serum dan sebagainya. Kemudian ada sabunnya juga ada. Sabun pewangi dan sebagainya. Ada hand moist spray, ada untuk untuk pencuci tangan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pelaku dan juga pengguna produknya, saya tidak pernah melihat ada sebuah perusahaan yang mendistribusikan sebuah produk yang kalau dipakai orang itu tidak pernah mengeluh dan orang itu tidak pernah memprotes akan kualitas produknya. Ini luar biasa. Ya, jadi kita memang diarahkan oleh sahabat karib dan SSW untuk bermitra dengan PT BES. Nah, kenapa kita bermitra dengan PT BES? Karena kehidupan kita itu mendapatkan berbagai masalah, termasuk juga untuk bagaimana kita menciptakan kehidupan masa depan. Nah, bermitra dengan PT BES ini adalah merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan impian-impian kita. Ada banyak keinginan-keinginan seseorang, ada banyak hasrat-hasrat, kemauan-kemauan yang dimiliki oleh seseorang. Impian-impian itu mulai dari hal-hal yang kecil yang sederhana sampai kepada impian-impian yang lebih besar dan lebih kompleks dan sebagainya. Nah, impian-impian itu antara lain bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan penuh dengan keberkahan. Itu juga impian bagi setiap orang. Bagaimana kita menjalankan kewajiban agama kita. Misalnya ada kewajiban rukun Islam yang kelima, ada haji, ada umroh dan sebagainya. Itu juga impian dari bagaimana seseorang. Bagaimana kita kewajiban keagamaan itu, bagaimana dia ingin membangun rumah-rumah tahfiz Al-Quran, pondok pesantren, lalu kemudian dia membuka rumah-rumah ibadah, rumah-rumah yatim piatu dan sebagainya. Ini juga impian-impian bagi seseorang. Ya, tentu juga bagaimana ingin membangun anak-anak yang soleh, yang berpendidikan tinggi, bagaimana kita bisa mendapatkan fasilitas rumah lainnya atau gaya hidup, dan juga
bagaimana impian-impian itu agar kita bisa hidup lebih berkah, agar kita bisa mempersiapkan diri di dalam kehidupan di masa tua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nofri tadi, bahwa nggak enak juga kalau kita harus datang ke anak cucu terus setiap saat, kan gitu. Jadi paling tidak saya ini sebenarnya sih kurang-kurang apa, mohon maaf lah, sebagai pensiunan sebagainya. Tetapi ada satu cara, ada sesuatu yang masih saya impikan. Mungkin saja impian saya itu juga pertama adalah dulu ketika saya bergabung di bisnis ini, saya ingin memiliki suatu usaha. Usaha itu kalau saya jalankan, dan usaha itulah yang bisa saya wariskan. Nah, dalam kondisi kita, dalam kondisi saya yang memang sudah agak senja, sudah umurnya, sudah energi dan sebagainya, tenaga dan sebagainya, itu mungkin saja dianggap tidak optimal lagi. Tapi kita ingin memiliki sebuah perusahaan. Ini berusaha. Nah, itu sangat dimungkinkan melalui kemitraan dengan PTBS ini. Di PTBS ini kita bermitra, kita mendapatkan satu hak usaha dengan berbagai cabang yang kita inginkan nanti. Dengan berbagai cabang kita ingin. Jadi kita memiliki hak usaha yang dilindungi oleh undang-undang dan sebagainya. Dan hak usaha itu bagi saya, bagi kita semua itu bisa diwariskan. Jadi itulah yang kita kerja keras sekarang itu, bukan bekerja keras juga untuk diri kita. Bagaimana bisnis ini menjadi tumpuan bagi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, lalu kemudian di dalam bisnis ini kita melakukan registrasi. Untuk cara bermitra, registrasi 100.000, lalu kemudian untuk mendapatkan hak usahanya kita mesti belanja produknya. Belanja pertama itu bisa belanja dengan 2 juta. Gitu ya. Itu mendapatkan satu hak usaha dengan 12 produk. Ya, lalu kemudian belanja kedua, ada tahap kedua itu belanja dengan 6 juta. Itu mendapatkan 3 hak usaha yang juga didapatkan 36 produk. Nah, kalau di dalam struktur itu di sebelah kiri K1 dapat kayak poin sebelah kanan 1. Peringkat ketiga di dalam belanja itu, peringkat usaha ketiga adalah kita belanja dengan 14 juta, mendapatkan 84 produk. Jadi setiap 2 juta itu ada 12 produk. Jadi di sini kita memiliki satu hak usaha bisnis ini dengan 7 cabang. Dengan memiliki 7 cabang. Nah, terbagi di cabang di sebelah kiri 3, di sebelah kanan itu ada 3 cabang kemitraan kita. Nah, di dalam kemitraan selanjutnya adalah belanja 30 juta, bukan ini salah ketik. 30 juta yaitu eksekutif. Dan kita memiliki 15 cabang usaha untuk mendapatkan juga 180 box produk. Jadi cabang-cabang usaha kita tuh ada di sebelah barat, sebelah kanan itu ada 7, ada di sebelah kiri itu ada 7. Kemudian yang paling tinggi ya peringkat usaha di bisnis ini adalah kita belanja dengan 60 juta, itu dinamakan dengan priority atau stokis. Itu kita memiliki satu hak usaha dengan 31 cabang. Di sebelah kanan ada 15 cabang, di sebelah kiri ada 15 cabang. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kita menjalankan bisnis ini? Cara kita menjalankan bisnis ini adalah dengan PCA, ya, pakai produknya, kemudian ceritakan manfaat produk atau ceritakan peluang usahanya, kemudian bicara. Jadi ketika kita memakai produknya, itu kita rasakan manfaatnya. Kita rasakan manfaatnya. Makin banyak produk yang kita pakai, makin banyak bahan cerita yang kita bisa sampaikan kepada andai tolan dan sebagainya. Jadi memakai produknya itu adalah juga bercerita, itu adalah merupakan cerita tentang bagaimana manfaat-manfaat daripada produknya. Ya kan? Lalu kemudian begitu kita cerita itu di dalam forum-forum silaturahim. Ya kan? Kita datang pada kawan-kawan, kita lakukan silaturahim dan sebagainya. Lalu kemudian cerita-cerita itu juga menjadi solusi bagi permasalahan kawan-kawan kita, juga bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah kesehatan-kesehatannya. Nah, kalau kawan-kawan yang diceritakan itu juga
memberikan respon yang positif dan paling tidak mau pakai produknya, berarti kita ini sudah melakukan penjualan. Jadi cerita di sini adalah cerita tentang bagaimana kita berperan sebagai problem solver. Ya, jadi orang yang datang memberikan masalah, datang memberikan pemecahan masalah terhadap masalah-masalah. Jadi di dalam bisnis ini, cara mengembangkan bisnis ini adalah bukan kita menjual produknya, tetapi kita menjual solusi bagi permasalahan-permasalahan orang-orang tersebut. Nah, kalau orang-orang tersebut mau menggunakan solusi yang kita ceritakan itu, dan tentu solusi itu tentu dilakukannya atau diatasinya dengan memakai produknya, maka pada saat itu secara tidak langsung kita pun sudah berada pada sistem pemasaran atau penjualan daripada produk itu. Nah, ajak ke pertemuan atau ajak ke join dan sebagainya itu juga kalau kita mengajak mitra-mitra kita atau calon-calon kita itu mitra-mitra ke pertemuan, berarti banyak hal yang bisa dilihat oleh calon-calon itu terhadap bisnis ini. Sebab pertemuan itu bisa memotivasi, pertemuan itu bisa menjadi inspirasi, dan pertemuan itu sendiri menjadi sumber inspirasi dan keputusan-keputusan yang baik bagi calon. Dan pertemuan itu juga bisa memperkuat niat dari seseorang untuk menjadikan PTBS ini sebagai solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, ada banyak penghasilan yang ada pada PTBS ini. Penghasilan yang utama itu adalah pertama ada klasifikasi, ada komisi, ya, ada komisi itu ada komisi penjualan dan ada komisi pengembangan jaringan. Lalu kemudian juga ada royalti dan ada reward. Jadi ada 14 jenis penghasilan di bisnis ini. Penghasilan pertama yang saya sampaikan ini adalah penghasilan yang berkaitan dengan komisi. Jadi kalau kita sudah bergabung di bisnis ini, apapun peringkat bisnisnya yang kita gabung itu, lalu kemudian kita bercerita dan orang tuh mau mengembangkan usahanya, lalu kemudian orang tuh mau bergabung. Kalau seseorang tuh mau bergabung dengan peringkat 2 juta atau peringkat basic, maka yang mensponsori itu akan mendapatkan 20%, yaitu 400.000. Selanjutnya, kalau peringkat reguler belanjanya 6 juta, maka yang mensponsorinya akan mendapatkan 20%, 1,2 juta. Dan seterusnya 14 juta dapat 2,8 itu bisnis. Yang selanjutnya adalah eksekutif, belanja 30 juta dengan mendapatkan 6 juta. Langsung masuk esok harinya di rekening daripada yang sponsori. Kemudian kalau kita ajak mitra itu dia bergabung dan dia mengambil belanja 62 juta, maka dia sponsornya akan mendapatkan 12,4 juta. Jadi bisnis ini hampir tidak ada biaya sebenarnya. Tidak ada biaya investasi. Kalaupun nanti ada 100.000 itu kan sudah dikompensasikan dengan dapat buku dan sebagainya. Kalaupun belanja kita sampai 62 juta, kita juga tidak rugi. Karena 62 juta kita dapat barang 372. Nilai barang 372 itu dikalikan dengan 250.000, itu ada 93 juta nilai produknya. Nilai produknya dan sebagainya. Lalu kemudian di dalam pengembangannya kita memang di dalam konsep bisnis ini adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Konsep bisnisnya adalah penjualan langsung berjenjang syariah dan kita melakukan rekrutmen terhadap mitra-mitra. Jadi rekrut itu ada yang di kiri satu, kanan satu. Jadi kita cukup 2 saja. Jadi cukup 2 saja kita merekrut daripada mitra-mitra itu. Lalu kemudian selanjutnya kita nanti akan berperan sebagai membina orang-orang yang kita sponsori itu. Nah, di dalam hal ini ketika kita mensponsori satu di kanan, satu di kiri, kalau mereka join basic itu
atau belanja basic dapat 400.000. Nah, kalau terjadi pasangannya, maka setiap pasang terjadi itu ada dibayarkan 50.000 oleh perusahaan. Jangan dilihat daripada 2 pasang ini saja, tetapi suatu saat bisnis kita akan berkembang, orang akan mensponsor orang akan merekrut orang, sampai kita suatu saat tidak tahu. Orang mensponsor orang akan mensponsor orang sebagainya, akan tetap terbentuk atau terjadi pasangan-pasangan itu. Di dalam perhitungan perusahaan itu, potensi bonus pasangan ini saja di dalam perkembangannya nanti itu bisa 600.000 per hari. Atau 12 pasang terjadi per harinya yang akan dibayar oleh perusahaannya. Bayangkan 1 bulan potensi bisnis pasang ini pun juga bisa menjadi 18 juta. Nah, di dalam kaitan dengan mengembangkan bisnis ini, kita akan merekrut. Jadi kita merekrut daripada mitra-mitra kita. Sebenarnya merekrut mitra itu, melakukan penjualan langsung berjenjang syariah itu juga merupakan cara-cara yang dianjurkan di dalam Islam. Cara-cara syariah yang dianjurkan di dalam Islam. Karena apa? Karena sekian lama kita hidup, ini kan pasti sudah terbangun juga silaturahim, sudah terbangun juga keluarga besar, sudah terbangun juga sahabat-sahabat dan sebagainya. Jadi bayangkan kita sendiri itu di dalam rangka kita membangun silaturahim misalnya, membangun silaturahim itu merupakan cara-cara Islam. Di dalam hadisnya itu dikatakan bahwa kita bersilaturahim itu, mengutamakan silaturahim itu juga adalah untuk memperpanjang rezeki dan untuk memperbesar rezeki dan untuk memperpanjang umur sebenarnya, ya kan? Jadi itulah keutamaan silaturahim itu dalam Islam itu melapangkan rezeki dan juga bisa menambah umur dan sebagainya. Jadi bayangkan mengembangkan sistem bisnisnya itu di PTBS itu dengan penjualan langsung berjenjang syariah. Maknanya di dalam Islam itu adalah silaturahim. Silaturahim. Inilah sebenarnya kenapa Majelis Ulama Indonesia memberikan sertifikat bisnis syariah kepada PTBS ini. Karena sistem pengembangannya adalah sistem pengembangan yang mampu merekrut orang, ya kan, melakukannya di dalam silaturahim dan sebagainya, ya kan? Karena begitu bangunan kita bangun dan kita pupuk silaturahmi, nanti akan menimbulkan pahala-pahala jariah. Jadi orang yang kita rekrut itu bila nanti suatu saat berhasil dan lalu kemudian hasilnya itu bisa menjadi solusi bagi kehidupannya, maka kita pun yang merekrut juga akan mendapatkan pahala-pahala jariah. Ya kan? Lalu kemudian akan tetap terbangun semangat persaudaraan di dalam rangka mengembangkan sistem jaringan, sistem sistem penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, disinilah kita sebenarnya bagaimana orang seusia apapun mampu mempersiapkan hari tua yang lebih berkah. Artinya seseorang yang sudah hidup di dunia berapapun umurnya, sebenarnya orang itu sudah kaya menurut saya. Kaya dengan memiliki sahabat, kerabat, dan sebagainya yang bisa diajak bersilaturahmi, bisa diajak berkolaborasi untuk masuk di dalam bisnis yang dengan penuh dengan rasa persaudaraan ini. Jadi membangun bisnis ini sebenarnya sama juga dengan kita membangun sesuatu yang perlu diwariskan kepada generasi-generasi kita. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia juga kita ingin membangun umat-umat yang terbaik, ya, yang selalu mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf, yang juga sedang mencegah kepada kemungkaran. Jadi cara-cara daripada PLBS ini, pemberian langsung berjenjang syariah ini merupakan cara yang diatur oleh Islam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita ingin juga menjadi manusia yang terbaik, manusia yang kuntum khaira umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ingin membangun silaturahmi itu menjadi orang yang terbaik yang mengajak kepada orang untuk kepada jalan yang baik. Jalan yang baik untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan solusi itu kan jalan ma'ruf,
dan untuk mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu adalah kita mencegah apa yang kita namakan dengan hutang-hutang riba tadi. Ya kan? Dan karena itu di dalam bisnis ini kita ada dua hal yang kita bisa dapatkan dalam bisnis ini. Yang pertama, karena kita bisnis ini berorientasi akhirat, maka kita akan mendapatkan tumpukan pahala. Ya, karena kita merekrut orang sukses, kita mendapatkan pahalanya. Lalu kemudian di dalam bisnis ini pun juga kita menabung poin-poin juga. Di samping menabung pahala tadi, kita juga menabung poin. Ya kan? Jadi bisnis ini bukan mencari orang, tetapi kita diukur keberhasilan kita diukur dengan omset kita. Jadi kalau omset kita itu dapat 100 poin di kiri, 100 poin di kanan, maka kita oleh perusahaan diberikan penghargaan atau reward senilai 20 juta, yaitu reward umroh dan motor. Nah, poin-poin ini akan berlanjut terus-menerus menjadi 101, 102, 103, dan seterusnya, sampai kepada 300 kiri dan 300 kanan. Pasangan 300 ini oleh perusahaan kita diberikan motor cash atau mobil cash senilai 150 juta. Ya kan? Kalau kita tidak mau ngambil mobilnya, ngambil duitnya, yang masih punya utang, bayar utangnya dengan 150 juta ini. Poin-poin ini pun akan berlanjut sampai 1.500 kanan dan kiri, dan kita mendapatkan fasilitas Big Mo Cash reward-nya senilai 500 juta. Nah, lalu kemudian terus poin-poin itu akan berlanjut sampai 3.000 di kanan 3 kiri, kita mendapatkan luxury rumah 1 miliar. Ya kan? Nah, keempat reward ini kalau kita total itu 1,67 miliar. Nah, 1,67 miliar itu bagi seseorang yang bergabung di bisnis dengan predikat basic. Dengan basic yang 2 juta. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan eksekutif 30 juta? Anda akan mendapatkan peluangnya, akan mendapatkan 15 umroh, 15 motor cash, 15 big mo cash, dan 15 rumah 1 miliar. Potensinya. Nah, kalau Anda bergabung dengan priority, ya kan, dengan 31 cabang tadi, ya kan, maka kita akan mendapatkan, Anda akan punya peluang nantinya mendapatkan 31 umroh atau motor, 31 mobil cash 150 juta, 31 big mo cash atau Pajero, dan 31 rumah 1 miliar. Ini total potensi itu lebih dari 51 miliar, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu saya mana tadi? Nah, tidak ada keluar. Sebentar. PowerPoint. Mengembangkan usahanya dengan kita melakukan. Jadi bisnis ini bukan mencari orang. Nah, bisnis ini bukan mencari orang, tapi bisnis ini adalah bagaimana kita membuat omset di dalam bisnis ini. Jadi seandainya bila Anda saya simulasikan, bila Anda menjadi seseorang mitra, dan Anda kemudian Anda join, Anda gabung dengan priority. Ya, Anda gabung dengan priority dengan bayar belanja 62 juta, maka posisi Anda di sebelah kanan ada 15 poin, di sebelah kiri ada 15 poin juga. Mendapatkan 372 produk. Lalu kemudian apabila Anda di sebelah kanan kiri nanti Anda merekrut sebelah kiri dari saya ini, Anda merekrut seseorang yang berpredikat bisnis, maka orang tersebut adalah mendapat poin 3 di kanan, 3 di kiri, lalu kemudian Anda sendiri akan mendapatkan 7 poin. Nah, Anda akan mendapatkan bonus di sini adalah 14 juta kali 20%, itu 2,8. Ya kan? Kemudian di sini apabila Anda juga di sebelah kanan juga ada bisnis, Anda juga mendapatkan bonus sponsor adalah 2,8 juta dengan poin yang Anda dapatkan 7 di sebelah kanan.
sedangkan yang bersangkutan mendapat poin 3 kanan, 3 di kiri. Kemudian apabila di bawahnya Anda merekrut juga adalah basic, ya kan, yang bersangkutan dapat poin 0 kiri 0 kanan, lalu kemudian Anda mendapatkan 400.000 dari bosos ini dan Anda mendapat poin 1 di sebelah kirinya. Lalu kemudian apabila di bawahnya Anda rekrut ada joint priority, yang bersangkutan dapat poin 15 kanan kiri, tapi di atasnya akan mendapatkan poin 31 dan seterusnya. Apabila yang juga joint priority seperti itu juga, penambahan poinnya di atas 31, kemudian di sebelah kiri ada joint business yang di atasnya mendapatkan poin 1 per 1, lalu kemudian orang keempat itu join dengan bisnis juga, ya kan, Anda mendapatkan join dengan eksekutif, Anda mendapatkan 6 juta bonusnya, komisinya, lalu kemudian Anda mendapatkan tambahan poin 15. Demikian juga di sini Anda join lagi priority, Anda mendapatkan poin 31, lalu kemudian yang terakhir sebelah kiri saya itu 15 poin, eksekutif juga di sebelah kanannya. Nah, karena itu kalau kita jumlahkan poin yang Anda dapatkan itu adalah 100 first order dikali 100 first order di kanan. Nah, di perusahaan ini kalau mendapatkan 100 first order di kiri dan kanan, Anda punya predikat sebagai new leader. New leader itu langsung dibayarkan adalah ada reward new leader, tetapi new leader itu yang di atasnya ada star leader, yang di atasnya ada bronze leader dan sebagainya, itu merupakan patokan bagi seseorang untuk menghitung royaltinya. Ada banyak royalti kalau Anda sudah berperingkat seperti ada peringkat-peringkat yang ada di PTBS itu akan ada royalti-royalti yang setiap peringkat itu memiliki standar hitungannya masing-masing. Jadi kalau untuk star leader ini untuk new leader ini perhitungannya penambahan 15.000 royalti ditambah 5.000 bagi orang-orang di bawah Anda yang melakukan repeat order, yang juga di bawah Anda itu ada yang melakukan join dan sebagainya. Kemudian orang kedua mendapatkan masing-masing 81, orang ketiga mendapatkan poin 61, 46. Lalu kemudian berapa komisi 20% Anda? Kalau semua 5 orang ini Anda sponsori, maka di sebelah kiri Anda akan mendapatkan komisi 34 juta di totalnya, di sebelah kanan pun juga 42 juta. Jadi bisnis ini bukan mencari orang sebenarnya, mencari omset. Dengan 5 orang di kanan, 5 orang di kiri, Anda sudah mendapatkan umroh 100 kanan, 100 kiri tadi. Nah, di dalam Smart Synergy Reward itu, dalam konsep Smart Synergy Reward ini, posisi ini disebut juga sebagai posisi 5 kanan, 5 kiri itu adalah SC20. Tapi ini udah lebih dari 20 nih. Kalau 5 ini sudah SC 150 nih biasanya, kan begitu. Nah, ada pasangan yang terjadi itu 100 pasang di kanan, 100 pasang di kiri, itu 100 pasang dikali dengan 50.000 kan sudah menjadi 5 juta sendiri. Ya, jadi total daripada reward itu sebagainya adalah seperti itu. Jadi Anda mendapatkan penghasilan harian itu komisi 20%, Anda mendapatkan bonus pengembangan pasangan itu dibayar setiap minggu adalah bonus pengembangan pasangan, yang dibayarkan setiap bulan itu adalah reward royalti dan reward umroh, mokes, big mokes, luxury itu dibayar sewaktu-waktu, ya kan? Tergantung Anda mau cepat, Anda mau lambat, itu sangat tergantung kepada Anda untuk mendapatkan reward ini. Bapak-Ibu sekalian, nah, usaha ini memang usaha yang memang kalau kita bayangkan bahwa bahwa ini kok atasnya di mana nih? Oh, betul. Nah, jadi di dalam usaha ini sesuatu juga yang tidak mudah sebenarnya. Jadi usaha ini yang dilakukan dengan PTBS ini adalah usaha yang harus dijalankan dengan semangat yang luar biasa. Harus didukung oleh sebuah semangat,
harus dituntun oleh oleh sistem yang baik. Tanpa itu kita akan hilang di perjalanan. Nah, Abi Masturi dan Umi Elis ini membangun Smart Synergy World. Sebuah organisasi, sebuah grup organisasi yang peduli terhadap kesuksesan mitranya secara tahun. Bagaimana kecerdasan Abi Masturi, Umi Elis, bagaimana pengetahuannya, bagaimana ilmunya itu, bagaimana pengalamannya diterapkannya di dalam sistem kemitraan ini untuk sukses secara tahun. Jadi tidak mudah memang. Bisnis ini tidak mudah seperti yang dibayangkan. Sebagaimana kenangan hidup. Nah ini Pak Roy ya. Sebagaimana, jadi kalau kita angan-angan kenangan, kita menghayal-hayal saja, tidak mudah. Tetapi harus dijadikan pandangan hidup dan perlu juga menjadi pegangan hidup bisnis ini. Dan karena itu perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan. Karena itu juga ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan kita, waktu kita, materi kita, dan sebagainya. Sesuatu yang memang harus kita lakukan. Karena bisnis ini hampir tidak ada modal. Modal 2 juta itu bukan modal. Anda dapat produk kok. 2,1 100.000 dapat buku-buku kok. Tidak ada modal bisnis ini. Tapi sesuatu kalau kita, tapi tanpa modal itu menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Nah, karena itu bisnis ini harus diperjuangkan. Ada harga yang harus dibayar. Harga-harga yang paling tinggi yang harus dibayar itu adalah bagaimana kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harga yang paling tinggi menurut saya bayaran. Karena sumber rezeki itu dari Allah, yang memberikan rezeki dari Allah. Dan karena itu hitungan-hitungan dalam bisnis ini tidak hanya cukup dengan hitungan dunia, tapi kita juga perlu menyentuh ilmu langit itu untuk mencapai tujuan kita. Bapak Ibu sekalian, saya mengambil kesimpulan saja dari apa yang saya bicarakan tadi, dari 10 best power. Ini ada 10 kekuatan besar lah di dalam kita menjalankan PTBS ini. Adalah sebuah perusahaan yang memang sudah lengkap perizinan aman, produknya sangat diminati, ya kan? Prospeknya luas. Jadi tidak ada orang tuh pasti berulang membelinya produk ini. Dibutuhkan, ya kan? Sistem bisnisnya pun juga halal. Sudah diuji oleh Majelis Syariat Majelis Ulama. Karena itu PTBS diberikan sekarang ini sebagai PTBS Corporation Syariah. Jadi sistemnya tidak wajib tutup poin seperti halnya multi level yang lainnya. Reward yang paling mudah diraih kalau kita mau ikuti sistemnya. Poinnya pun tidak hangus. Kalau kita berhenti ya poin sementara, lalu kemudian kita lanjutkan, bangkit lagi poinnya. Ya kan? Yang dihitung omsetnya bukan orangnya seperti yang saya gambarkan tadi dalam simulasi. Yang sukses itu sukses yang bukan duluan tuh bukan yang lebih sukses. Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang lebih bekerja keras. Tidak menjamin seseorang yang gabung lebih dulu akan lebih dulu sukses di bisnis ini. Ya kan? Nah, karena itu di bisnis ini, di dalam penyelenggaraan seminar kali ini yang diselenggarakan oleh Smart Synergy World, pimpinan atau founder Abi Masturi ini terus-menerus memberikan support system, baik training, mentoring, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kemarin sore saya bertahu, selalu gelisah beliau ini. Kalau para mitranya belum meraih reward-reward yang diinginkan. Jadi bisnis ini sekaligus kita berdakwah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis ini adalah bisnis yang mengutamakan dakwah juga. Karena kita ingin juga manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Khairun nas anfa'hum linnas. Jadi karena itu, marilah kita bersama-sama mengembangkan bisnis ini sambil berdakwah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Sambil kita menolong agama Allah di muka bumi ini. Intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jadi kalau engkau menolong agamaku, kata Allah, maka insya Allah kamu akan
tolong dan aku berikan rezeki dari pintu mana saja yang tidak dikehendaki. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di dalam menyampaikan informasi dan gambaran-gambaran tentang bisnis PTBS, bisnis syariah yang kita bermitra dengan PTBS. Saya kira itu dulu Pak Nofri, Pak Moderator, sambil kita membuka diskusi-diskusi dengan kawan-kawan lainnya. Mudah-mudahan harapan saya sih tidak ada pertanyaan, karena kawan-kawan ini kan sudah ahli sebenarnya di dalam bisnis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada? Hah? Mute dulu Pak Nofri, mute kedengaran. Ya, luar biasa ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Haji Edi Wahyudin. Kita berikan aplaus untuk beliau. Ya. Jadi ternyata multi talenta ini politisi kita ini. Jadi beliau sebagai politisi iya, sebagai ustadz juga iya. Kita juga ternyata banyak juga ya keluar ayat-ayat dari Pak Haji Edi. Dan juga beliau juga seorang artis penyanyi juga ternyata. Suaranya juga cukup bagus. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi bahwa untuk orang-orang yang tidak mau hijrah dari riba, tidak mau meninggalkan dosa riba, fa'azanu biharbi minallah. Maka bersiap-siap berperang dengan Allah. Nah, jadi ancamannya sangat berat untuk yang tidak mau meninggalkan dosa riba. Di dunia saja kita akan diperangi oleh Allah, apalagi di akhirat. Kemudian Pak Haji juga sampaikan bahwa sesungguhnya bisnis di PTBS Syariah ini adalah sebenarnya bisnis untuk membangun persaudaraan. Jadi memupuk silaturahmi. Tidak hanya memupuk tanaman, tapi juga memupuk silaturahmi. Sehingga silaturahmi itu akan memperpanjang umur dan akan menambah rezeki. Dan satu lagi yang paling penting, bahwa PTBS Syariah ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, baik dari segi produk yang diperjualbelikan maupun dari sistem bisnis atau marketing plan-nya. Tidak menguntungkan yang bergabung terlebih dahulu, tapi siapa yang bekerja, siapa yang mendatangkan omset, maka dia yang akan mendapat keuntungan. Jadi sangat adil tentunya. Jadi luar biasa, dan reward yang ada di PTBS itu memang dapat diperoleh tidak terlalu sulit, tapi tidak juga terlalu mudah. Tapi akan semua orang yang bersungguh-sungguh akan dapat memperolehnya. Salah satunya beliau Pak Haji Edi telah memperoleh 1 reward umroh atau motor cash senilai 20 juta. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Namun tentu saja kalau ada penjelasan yang disampaikan Pak Haji Edi tadi ada yang kurang, silakan teman-teman, Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting ini untuk menyampaikan pertanyaan. Pak Edi, Assalamualaikum Pak Haji Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal nih Pak Haji, baru ketemu nih. Ya, siap. Ini Saya menyimak. Pak Haji Kusnan ya Pak? Ya. Ya, monggo Bapak, silakan. Ya. Saya menyimak apa yang disampaikan Pak Haji Edi ini. Saya hanya ingin pada kesempatan ini Pak Haji Edi kasih 1 tip kepada kami, pada saya khususnya. Ini kan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Ya, mungkin secara khusus dia harus mempunyai kemampuan untuk mengajak orang. Ya. Ini berkaitan dengan ilmu komunikasi tentunya. Nah, dari pengalaman Pak Edi, apa tip yang paling manjur tuh? Karena untuk berhadapan dengan orang-orang atau calon mitra ini, ya tentu kita harus lihat dulu mitra kita ini, calon mitra kita ini ya levelnya level apa nih, KW apa gitu. Tapi secara umum barangkali saya ingin pengalaman Pak Edi. Apa tip yang paling manjur yang dirasakan Pak Edi sehingga mitra kita ini kita ajak ngobrol kan
pada PCA, pada ajaknya ini kita memerlukan kemampuan komunikasi yang mantap, ya, yang barangkali sebelum berkomunikasi kita perlu baca doa. Ya. Kemudian teknik berkomunikasi seperti apa yang kemungkinan besar calon mitra kita ini nolaknya ya ini nggak mungkin gitu. Ya, kemungkinan nolaknya itu kecil gitu. Ya. Ini yang saya selalu jadi pikiran itu tuh Pak Edi. Sejak saya bergabung dengan Abi Masturi ini, saya udah bergabung dengan Pak Abi Masturi ini udah 6 bulanan kurang lebih Pak Edi. Tapi saya belum berhasil nih mengajak orang nih Pak Edi. Selalu gagal terus. Ya. Terima kasih Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Jadi cukup jelas pertanyaan Pak Haji Kusnan Pak Edi. Ya, monggo Pak, silakan langsung dijawab. Langsung ya. Ya, silakan. Ya. Baik, Pak Kusnan ya. Ya. Saya belum sempat berkenalan dengan Bapak nih, tapi saya sudah dengar Bapak seorang birokrat yang luar biasa, ya kan. Dan justru saya melihat, mengamati perjalanannya, Bapak justru lebih speednya lebih kencang nih Pak, saya lihat Pak. Iya, justru speednya lebih kencang, lalu kemudian yang gabung ke Bapak itu adalah kebanyakan priority. Bayangkan saya lihat, saya itu Pak, untuk mendapatkan umroh seperti Bapak kemarin dilantik itu, saya perlu waktu 9 bulan 10 hari. Seperti seorang bayi yang seperti umur kehamilan seseorang. Saya itu. Tapi Bapak, itu dalam waktu 4 bulan saya lihat sudah mendapatkan umroh. Justru saya mau belajar dari Bapak sebenarnya. Nah sebenarnya apa yang sudah tidak ada yang tip khusus Pak sebenarnya. Yeah. Sebenarnya apapun latar belakangnya seseorang tuh kita lihat kan banyak orang tukang ojek, banyak tukang pijit, banyak asongan sebagainya. Hanya satu yang dia lakukan, bawa orang ke pertemuan. Jadi roh daripada bisnis ini ada di pertemuan Pak. Orang datang ke pertemuan itu bukan saja melihat bisnisnya, tapi situasi yang ada, lingkungan di mana terjadinya lingkungan dan situasi yang terjadi pada saat pertemuan itu juga menjadi bahan pelajaran bagi mitra-mitra itu. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Smart Synergy terutama di seminar Bekasi. Tidak hanya melulu seminar itu memberikan gambaran tentang bagaimana bisnisnya, tapi bagaimana orang diberikan penghargaan, reward dan sebagainya. Itu yang luar biasa saya lihat. Kebanyakan mitra-mitra yang datang ke seminar Bekasi itu justru dia lebih kuat niatnya untuk gabung di bisnis ini karena ada pertemuan, karena ada acara-acara reward dan penghargaan yang diberikan atau yang dirancang oleh Abi Masturi dan sebagainya. Jadi dengan begitu seseorang pertemuan itu pertama saya lihat orang bisa belajar dari situasi. Yang kedua, saya sendiri sampai saat ini masih terus belajar untuk hadir di pertemuan. Karena setiap pembicara itu pasti ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Pasti ada. Apa yang saya sampaikan sekarang ini mungkin baru beberapa persen saja Pak Kusnan tentang apa yang menjadi kesempurnaan di PT Bisnis. Saya masih terus mau belajar. Tetapi apa yang saya sampaikan itu metik dari sana, dari setiap orang yang memberikan sebagai pembicara di seminar-seminar itu. Jadi apa yang saya sampaikan itu bisa juga menjadi kumpulan daripada apa yang diberikan oleh kawan-kawan ketika berseminar sebagainya. Jadi seminar itu kalau bahasanya kita itu adalah roh daripada bisnis itu ada pada pertemuan. Orang bisa belajar, bisa ahli dan berpengetahuan lebih luas karena dia hadir di pertemuan. Tidak ada yang instan, Pak. Begitu kita gabung, kita menjadi sempurna untuk memahami bisnisnya. Saya sendiri 1 tahun, Pak, baru memahami bisnis ini. Itu pun juga belum cukup. Jadi karena itu, mari kita belajar terus-menerus di setiap pertemuan yang diadakan di grup kita ini. Jadi pertemuan yang paling berharga di bisnis ini ada pertemuan yang kita tidak hadiri.
Jadi kalau tidak, pertemuan yang paling berharga yang ada di dalam bisnis ini adalah pertemuan yang kita tidak hadiri. Bayangkan itu. Karena kita akan ketinggalan dan sebagainya. Nah, karena itu memang semua ini masalah klasik. Kalau ditolak di apa segala itu ujiannya, Pak. Saya itu, karena bisnis ini sebenarnya juga orang-orang yang tergabung dalam bisnis ini menurut saya adalah orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seseorang kita datang, dia menolak kita. Berarti orang itu tidak direkomendasikan oleh Allah untuk diturunkan rezekinya melalui bisnis ini. Tapi ketika ada orang yang direkomendasikan oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah untuk diturunkan rezekinya di bisnis ini, maka tanpa kita juga undang orang itu, kadang-kadang datang sendiri, Pak. Ini keunikan di bisnis ini. Ini keunikannya. Jadi dengan demikian, faktor utama juga berpengaruh memang. Posisi kita, latar belakang kita, karena kita banyak, tadi saya sampaikan, kita ini kaya, Pak. Dengan jabatan kita, dengan pergaulan kita kaya dengan orang-orang, kita kaya dengan relasi-relasi dan sebagainya. Itu modal dasar kita. Tinggal kita, kalau kita tidak mampu untuk melakukannya, kita bisa gunakan orang ketiga. Ya kan? Kadang-kadang ya saya tahu. Ya, misalnya bagaimana mau merekrut wali kota Jakarta Barat, kan begitu. Bapak undang Abi Masturi untuk datang ke sana, itu kita gunakan orang ketiga, Pak. Yang tentu pengetahuannya barangkali juga levelnya barangkali bisa mendekati apa yang sasaran kita dan sebagainya. Barangkali itu Pak Kusnan, saya mesti justru belajar dari Bapak sebenarnya. Bagaimana trik-trik, walaupun saya memang politisi dan juga banyak kawan-kawan, tetapi ya samalah kawan-kawan saya kan karena politisi juga dan sebagainya kan terlalu banyak argumen dan sebagainya kan begitu. Tapi itu saya tidak banyak politisi yang saya rekrut. Ketika kita banyak berargumen, saya tidak mau menghabiskan waktu di sana. Saya cari lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa memuaskan Bapak dan sebagainya jawabannya. Terima kasih, Pak. Doanya gimana, doa yang mantap? Ya itu kan kalau doanya, Pak, kalau doanya tidak ada yang lebih ini. Saya belajar juga dari leader-leader ya untuk membuat itu, usahakanlah zikir 1000 kali sehari, kemudian sholawatnya 1000 kali sehari, kemudian istighfarnya 1000 kali sehari. Itu aja saya amalkan tiap hari. Kalau hari ini saya belum zikir, Pak, bisa karena kesibuk zikir, besok hari saya bayar yang hari ini, Pak. Saya bayar hari ini. Jadi kalau kemarin itu saya tidak zikir, misalnya baru zikirnya tidak zikir, hari ini saya bebankan 2000 zikirnya, la ilaha illallah, 2000 salawatnya dan 2000 istighfarnya. Pernah, Pak, saya sakit, kemudian 15 hari saya tidak zikir, Pak. Saya bayar semua itu 15.000. La ilaha illallahnya 15.000, sholawatnya dan 15.000 istighfarnya. Jadi saya bayar itu kayak orang puasa, Pak, gitu. Ya, mudah-mudahan itu tema. Dengan begitu paling tidak walaupun saya belum mendapatkan misalnya mitra-mitra yang kencang tapi paling tidak saya terhindar dari masalah-masalah atau musibah. Itu aja dulu. Ya kan, insya Allah pada saatnya Allah juga akan menurunkan mata airnya juga kepada kita. Masa mau menurunkan air mata melulu, kan begitu. Insya Allah Allah juga akan menurunkan mata airnya. Itu, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak Jedi. Makasih. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban Pak Jedi. Terima kasih Pak Haji Kusnan. Mudah-mudahan cukup jelas dari penyampaian beliau, Pak Jedi. Silahkan untuk pertanyaan yang lainnya. Ya, dipersilakan para leader untuk bertanya. Faisal tadi kemarin tuh Pak Faisal mau nanya waktu saya mau tampil itu bertanya Pak Faisal tuh nanya apa tuh Pak Faisal? Ayo Pak Faisal. Assalamualaikum Pak Jedi. Orang sudah ditanya di Premier. Ya Pak Faisal. Silakan ya. Pak Faisal. Kasih kesempatan yang lain dulu. Saya nyimak dulu ini. Baik. Ya silakan. Ya kita berikan selamat ya kepada Bu Fatimah Nursam dari SSW 21 yang calon mitranya paling banyak hadir nih di Zoom meeting seminar hari ini.
Alhamdulillah. Ya silakan. Masya Allah. Calon mitra Bu Fatimah, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak jelas dari penjelasan Pak Haji Edi tadi juga dipersilahkan. Atau dari Hong mau nanya, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, siap. Waalaikumsalam. Itu gimana pengalaman Pak Haji Edi selama ini? Apa pernah Pak Haji Edi ada penolakan gitu dari mitra? Gimana seorang Haji Edi gitu? Kalau kayak kita kan di pasar ya gitu sih. Ya, gimana sih orang rada-rada mikir gitu kalau mau gabung tuh agak kayak belum paham banget gitu Pak Haji Edi. Kalau Pak Haji Edi gimana tuh di sana gitu? Pengalaman Haji Edi, berbagi pengalaman. Itu aja Pak Haji Edi. Ya Pak Haji cukup jelas Pak Haji. Ya. Bagaimana Pak Haji menghadapi penolakan-penolakan yang pernah ada dalam Pak Haji? Jadi bisnis ini kekuatan daripada bisnis itu ada pada penolakannya. Kekuatan pada bisnis itu ada pada penolakannya. Kalau kita ditolak, maka kita harus cari yang lebih lagi. Kalau kita ditolak, jadi tolaknya itu jangan kita lalu membuat kita loyo, karena penolakan itu lalu membuat kita muntaber, mundur tanpa berita, tidak. Jadi seperti saya katakan tadi, orang-orang yang diturunkan rezekinya oleh Allah melalui bisnis ini memang sudah dipilih. Sudah dipilih, Pak. Orang-orang yang diturunkan. Tinggal sekarang ini kita semua tuh berikhtiar. Di antara 200 juta rakyat Indonesia ini, siapa yang sudah ditetapkan Allah itu untuk menerima rezeki dari melalui PTBS ini? Ini yang kita cari. Ya kan? Ya dari 200 juta kan mungkin ada orang yang 50 juta. Sedangkan 150 juta tidak. Kan begitu. Nah yang kita temui selama itu bagian dari 150 juta itu. Nah karena itu terus-menerus saja kita usaha. Terus-menerus saja kita usaha sambil kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kemudahan ketika saya mendatangi ini. Bukakanlah hati orang-orang yang akan saya datangi ini. Kan gitu doanya, Bu. Tidak boleh kita memang, saya seorang politisi, dalam setiap pemilu yang saya hadapi, kami itu Pak, kesalahan besar yang kita lakukan juga, adalah menghitung secara dunia saja. Menghitung secara matematika saja. Oh kita sudah punya jaringan di sini. Si ini dapat sekian suara, sini dapat suara. Begitu terjadi pemilu, kalah telak. Jadi apa yang dia? Jadi kalau seseorang itu, kalau kita sebuah partai politik belum juga dikendaki untuk menang di partai ini, dia tidak menang juga. Karena itu kita tidak boleh tinggalkan. Kita harus ikutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam bisnis ini. Harus campur tangan Allah itu harus ada di dalam bisnis ini. Karena ini bisnis syariah. Bisnis syariah. Seperti yang dikatakan oleh Pak Febrian Agung itu. Ini bukan saya pemilik bisnis ini, kata Pak Febrian Agung. Bisnis ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Febrian Agung pun juga sudah menyerahkan bisnis PTBS ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tetap bukan hubungannya dengan Febrian Agung kita ini. Kita harus tetap melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penolakan itu menurut saya adalah merupakan mutlak diperlukan juga dalam bisnis ini, dan itu menjadi penggerak dan merupakan cambuk bagi kesuksesan kita. Di dalam ilmu marketing itu adalah keberatan pelanggan itu merupakan peluang bagi penjual. Jadi keberatan pelanggannya saya pelajari dalam ilmu marketing itu, keberatan pelanggan itu merupakan peluang bagi penjual. Jadi ada orang-orang penjual, pembeli-pembeli itu banyak keberatannya, termasuk tadi ketika kita datang. Ketika kita, nah mungkin juga kesalahan kita adalah kita menawarkan bisnisnya kepada yang bersangkutan, lalu kita ditolak. Nah supaya kita tidak sakit hati, supaya kita juga tidak dianggap frustrasi di dalam bisnis ini, jangan menawarkan bisnisnya Pak. Seperti hanya malam ini, saya hanya memberikan informasi. Saya bilang, ada cara, mau nggak Bapak Ibu sekalian? Ada cara yang kita bisa gunakan untuk mempersiapkan penghasilan yang berkah buat hari tua kita. Ini informasinya. Ada cara yang ingin saya sampaikan. Ada informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwa ada sebuah informasi yang bisa
mewujudkan impian-impian kita. Ada satu cara yang saya ingin berikan informasi kepada Bapak sekalian, bahwa ada solusi yang bisa bisa kita ambil dari informasi-informasi yang saya berikan. Tapi kalau orang itu menolak, berarti dia menolak informasi kita. Tapi ketika kita menawarkan bisnisnya kepada orang tersebut, begitu kita tolak, sakit hati kita. Dan itu manusiawi, Pak. Manusiawi kalau kita sakit hati. Tapi kalau kita memberikan informasi dan ternyata informasi itu dia tidak mau ambil, dia tidak mau terima, dan dia menolak informasi itu, ya bagi kita tidak ada masalah. Saya banyak ditolak, bahkan bukan ditolak. Kawan-kawan dekat pun setelah saya tahu saya ada di bisnis ini, bisnis yang mengembangkan jaringan ini, di telepon pun juga kawan-kawan dekat itu juga tidak mau terima. Sakit hati enggak itu? Tapi tidak apa-apa. Sabar itu harusnya menjadi utama buat kita. Tetaplah kita jangan pernah menyerah. Never give up. Kan begitu bahasanya, Pak Nofri. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Nunung, cukup Ya, jelaskan apa yang Jadi. disampaikan oleh Pak Jedi. Iya, udah puas. Makasih banyak Pak Jedi. Makasih. Nah, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi mohon maaf jawaban ini. yang Siap. lugas, penuh Ya. makna, dan dari hati terdalam itu Bu Nunung dari Pak Jedi. Iya, Baik, iya. kita masih ada waktu sampai jam berapa nih, Rizal? Boleh 5 menit lagi Pak Nofri. Ya, 5 menit lagi. Ya, silakan kalau ada lagi pertanyaan. Di chat ada nggak di chat? Atau kalau ada yang Di mau chat? testimoni yang sudah Oh. merasakan manfaat keberkahan bisnis PTBS ini di hari pensiunnya, di masa-masa menjalani pensiun, menjalani masa-masa pensiunnya, dapat keberkahan dari PTBS, silakan. Ada yang mau testimoni? Pak Nofri itu dari Bu Srining. Ya, Bu Srining, silakan. Ya, silakan Bu Sri. Ibu Srining. Ya. Ya, sepertinya saya tidak bertanya, Pak. Ya, Mendengarkan. nggak apa-apa. Ibu memberikan testimoni tentang bagaimana Ibu sebagai seorang pensiunan yang berkaitan dengan bisnis ini gitu kan. Apakah ini memang betul bisnis ini bisa menjadi solusi bagi persiapan masa depan, hari tua, apa saja. Silakan Bu. Oh begitu. Ya. Oke lah kalau begitu. Kalau menurut saya, namanya pensiun pasti penghasilannya kan kecil ya Pak. Jadi kalau mamanya terus ada penghasilan itu akan menyenangkan. Itu kalau kalau penghasilannya. Kalau di lain penghasilan, biasanya orang pensiun itu kalau di rumah saja kan yang dilihat tembok kiri, tembok kanan, ke depan dan sebagainya itu aja. Yang kadang-kadang orang berpikir pensiun mah tinggal ibadah aja. Biasanya kalimatnya begitu. Tapi kalau menurut saya semua dari pagi, sore, malam itu memang untuk ibadah kita hidup itu kan. Jadi kenapa tidak untuk membantu banyak orang sehingga kita merasa bahagia. Kemudian juga yang menyenangkan itu jadi banyak teman Pak. Banyak teman. Jadi ke sana ketemu teman, ke sana ketemu teman. Bisa silaturahmi kemanapun kita mau gitu kan. Makanya sambil silaturahmi sambil berdakwah, sambil silaturahmi sambil berdakwah gitu. Ya seperti Pak Haji tadi bilang kan, kita jangan menawarkan bisnis, tapi menawarkan solusi atau menawarkan inilah ada ide baru gitu, inilah ada ide baru, biasanya gitu. Jadi kita tidak merasa ditolak, walaupun dia nggak menerima, ya paling tidak kita dapat kue Pak, dapat teman, dapat kue. Ya pokoknya senang-senang aja lah. Itu kalau menurut saya. Dan karena kalau pensiun itu biasanya banyak. Jadi kalau yang saya perhatikan ya Pak, kalau maunya udah pensiun kemudian di rumah aja, ujung-ujungnya disuruh ngomong cucu doang, dititipin sama anak-anak cucu doang, sibuk begitu aja. Kemudian lelah Pak kalau ngomong cucu doang tuh lelah. Tapi kalau ngomong cucu juga kadang-kadang juga. Kemudian juga berbisnis juga. Jadi banyak hal lah, banyak hal. Kemudian ilmunya nambah terus Pak. Ilmunya nambah terus. Jadi tambah ilmu juga, tambah teman juga, tambah semangat juga.
tambah berkah juga lah. Plus tambah duit juga, ya kan? Umpamanya seperti kita setelah mendapatkan 100 kiri 100 kanan, dikasih uang 20 juta. Pas dikasih uang 20 juta, saya lihat di rekening sudah ada 13 juta. Kan lumayan seger juga sih sebagai pensiunan seperti itu, Pak. Makanya janganlah berhenti, teruslah berjuang, teruslah berdakwah, membantu agama Allah. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Srining. Memang luar biasa kegiatan para pensiunan di mengisi hari-hari pensiun. Jadi supaya tidak disuruh ngomong cucu, ya harus ada kegiatan. Silaturahmi, tambah umur, dan juga banyak rezeki ya Bu. Betul. Ya pastinya juga dengan dapat reward dari PTBS, dapat komisi harian, komisi mingguan, komisi bulanan, ya kita bisa nyaman cucu, kita ngasih jajan ke cucu. Ya, jadi semua cucu dekat sama Buning. Karena mbahnya rajin ngasih jajan gitu. Betul. Tapi beberapa pensiunan cerita kalau kita udah pensiun nggak pernah ngasih jajan sama cucu pun malas mau ke rumah kita. Nasihat doang, nggak pernah dikasih duit kata gitu. Iya. Betul ya Bu ya? Iya, itu kan kenangan yang paling indah, Pak. Iya, ada lagi? Bapak. Betul. Ya. Jadi ini luar biasa sebagai yang masih muda, terutama yang masih produktif, segera persiapkan masa pensiun kita dengan income yang luar biasa, sehingga semua cucunya dekat, anak-anaknya dekat, karena orang tua atau mbahnya itu selalu punya uang gitu loh. Baik, boleh satu pertanyaan lagi sebelum saya serahkan kepada Arizal. Oke, assalamualaikum. Bu Retno mau nanya? Haji, iya. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Haji Edi. Pertanyaan saya gini Pak Haji. Pak Haji Edi kan mungkin kalangannya kalangan menengah ke atas ya. Nah, PTBS itu kan ke semua ya. Nah, bagaimana kita bisa menawarkan bisnis PTBS ini kepada kalangan menengah ke bawah? Dengan bahasa apa yang Pak Edi lakukan agar kalangan menengah ke bawah ini bisa bergabung juga? Kenapa? Karena memang rata-rata ya dengan kondisi sekarang ini ya nominal 2.100.000 itu lumayan memberatkan buat mereka. Nah, kalau menurut Pak Haji Edi, apa caranya atau bagaimana caranya agar mereka ini bisa bergabung? Begitu Pak Haji. Triknya apa biar mereka ini benar-benar iya juga ya, walaupun dengan 2.100.000 itu besar, tapi mereka punya keinginan kuat dan mau bergabung dan mau berhijrah. Seperti itu Pak Haji. Mohon maaf. Terima kasih Pak Haji. Makasih Pak Nofri. Ya, terima kasih Bu Retno atas pertanyaannya. Pak Haji Edi, cukup jelas Bapak pertanyaan Bu Retno? Ini pertanyaan ringan tapi berat ini kan gitu. Ya kan, baru saja WA-an juga tadi pagi itu sama Bu Retno, ya kan? Ya sebenarnya tidak ada yang rumus yang pastilah. Pertama memang kita memang harus menggali dulu lah kepada calon mitra kita. Kita harus menggali lebih banyak sebenarnya. Jadi tidak juga, saya juga pernah lah tanpa kita melakukan dialog, tanpa kita melakukan sesuatu, tidak juga bergolongan atas saya justru banyak menengah ke bawah lah sebenarnya saya. Tetapi ketika kita melakukannya sesuatu langsung tembak langsung begitu, banyak yang tidak berhasil memang. Tetapi memang perlu dialog dulu, perlu kita fact finding lah istilahnya, perlu kita gali, ya kan? Apa sih sebenarnya hot button lah istilah, apa sih sebenarnya yang dia perlukan, apa sih yang dia kejar gitu kan. Jadi kita memang harus menggali impiannya. Jadi kalau kita sudah menemukan impiannya, ya saya kira setiap orang juga bisa masuk dengan impiannya itu. Dari impian itulah kita pintu masuk sebenarnya. Jadi teorinya di dalam bisnis ini kadang-kadang kita tidak sabar, lalu kemudian kita datang berhadapan dengan orang,
kadang-kadang secara tidak disengaja menawarkan bisnis padahal kita kan memberikan informasi, ya kan? Kadang-kadang saking groginya juga atau demam panggung juga kita kan gitu. Tapi yang paling baik sebenarnya mekanismenya adalah kita memang fact finding dulu, kita gali dulu orang, kita ngobrol lah dari hati ke hati. Karena seseorang kalau kita sudah masuk hatinya, bisa kita bicarakan kalaupun orang itu tidak memiliki pendanaan untuk join dan sebagainya, ya kan, untuk belanja lah dan sebagainya, kan bisa dilakukan secara bertahap juga kadang-kadang kita kan, ya udahlah kalau dia tidak bisa mampu 1/4 dulu kan gitu, habis itu setengah, setelah klop 1 baru kita BW kan gitu, kan biasa kan begitu, Beratno ya, itu juga solusi kan begitu. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana orang itu bergerak dari hatinya untuk mau berusaha. Jadi pengalaman-pengalaman para leader-leader pun, leader besar sekarang pun juga banyak yang dari awalnya tidak memiliki sesuatu untuk join. Kalau saya baca. Tapi dia memang dia bergerak di bisnis ini karena ada mendorong, karena ada ingin dia capai, ada impian-impian yang dia ingin wujudkan sebenarnya. Jadi karena itu paling tidak bagi kita adalah bagaimana kita fact finding, bagaimana kita gali, bagaimana kita dialog dulu lah dengan yang bersangkutan sebagainya, termasuk juga dengan kalangan-kalangan atas sebagainya gitu. Kalau soal duit itu relatif, ya kan, relatif menurut saya. Jadi banyak juga lah pengalaman-pengalaman saya yang juga menghadapi orang-orang yang tidak memiliki finansial untuk itu, tetapi bukan itu keberatan sebenarnya. Bukan itu keberatan sebenarnya, bukan soal duit sebenarnya. Tetapi kita barangkali kurang menggali apa sih sebenarnya yang ingin dia capai, apa sih impian apa sih yang dia ingin wujudkan di dalam kehidupannya. Bisa nggak bisnis ini menjadi solusi mewujudkan impian-impiannya? Begitu Bu Retno. Nanti kalau Bu Retno belum puas, nanti kan kita bisa ketemu di Rosa, Grande atau betul. Ya, terima kasih banyak, Pak Nofri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Nofri. Bu Retno cukup jelas? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi ya, Assalamualaikum. Banyak juga para peraih yang menjadi inspirasi ya Bu ya, yang dari kalangan bawah, tukang cuci gosok, tukang baju keliling, tukang asongan yang besok hari Minggu akan kita hadirkan sebagai motivator di acara Outnet kita ya. Oke, saya kira cukup sekian sesi seminar bisnis syariah kita pada malam hari ini. Luar biasa Pak Haji Edi membawakannya. Kalau beberapa pemateri kita membawakan dengan berapi-api, ini beliau karena orang tua kita membawakannya dari hati gitu. Dari hati juga langsung menusuk ke hati untuk kita para pendengarnya. Jadi semoga bermanfaat buat para mitra, para leader. Harus bagi kita para leader dengarkan presentasi Pak Haji Edi tadi. Teman-teman semakin mahir untuk presentasi, semakin mahir untuk mengajak orang untuk terlibat untuk sama-sama sukses di bisnis ini. Dan untuk para calon mitra, yakinlah teman-teman semua bahwa inilah salah satu wasilah, salah satu cara insya Allah kita menuju hidup berkah, terhindar dari riba, dan menuju masa pensiun nanti dengan hidup sejahtera, insya Allah sejahtera dunia dan juga bahagia di akhirat. Itu saja barangkali dari saya. Jadi sebelum kita tutup, tadi di awal kelupaan baca selawat, sejenak mari kita berselawat sebagai bagian penutup dari sesi seminar ini sebelum kita kembalikan kepada Rijal. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib, salam alaika, salawat alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi. Ya, Pak Rofi, kepada... Pak Nufri, saya terakhir saya selaku pemateri pada malam ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom malam ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian juga saya yang ditunjuk sebagai moderator pada malam hari ini juga mengucapkan terima kasih kepada founder, kepada Pak Haji Edi sebagai pemateri pada malam hari ini, dan juga kepada seluruh peserta Zoom meeting seminar bisnis syariah menuju pensiun hari tua yang berkah. Sekali lagi juga mohon maaf kalau ada yang kurang pada tempatnya, dan saya kembalikan kepada Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair terima kasih kepada Bapak Nofri dan Bapak Haji Wahyudin yang luar biasa atas materinya yang alhamdulillah bisa kita terima dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi para calon mitra yang baru pertama kali hadir, yang baru diundang, semoga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan rezeki kita dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan langsung dari founder Smart Synergy World yaitu Abi Masturi. Kepada Abi kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama tentunya kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Alhamdulillah syukurlah pada kesempatan ini kita hadir di seminar bisnis syariah online dari Smart Synergy World Group, yang tentunya pada kesempatan ini kita bersama-sama telah mendapatkan informasi yang luar biasa dari narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemateri yang sudah handal di Smart Synergy World. Aplaus sekali lagi. Wabil khusus kepada pemateri kita, Bapak Dr. Andes, Insinyur ya sekarang ya, Insinyur Haji Edi Wahyudin. Aplaus sekali lagi. Luar biasa, Masya Allah. Kalau melihat dari pematerinya ini, saya selaku founder itu makin bingung ini kira-kira pematerinya itu masuk nggak kira-kira nominasinya teman-teman semuanya ya. Insya Allah ini bagian dari penilaian yang luar biasa dan kita berharap mudah-mudahan salah satu pemenangnya ya. Tapi tunggu kira-kira nanti pemenang sebagai presenter terbaik itu siapa ya. Nanti tunggu hasilnya. Dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya.